Strategi 1 bukan menjual tapi membantu. Menjual itu bukan ilmu IPA. 1 tambah 1 bisa 1000 atau 100. Artinya, banyak kemungkinan bisa terjadi dalam proses penjualan. Kemungkinan itu bermuara ke dua kondisi, yakni gagal atau berhasil, closing. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas menjual itu seringkali hanya 10% saja, sedangkan 90% sisanya adalah aktivitas membantu konsumen. Kalau hanya sebatas berpikir menjual, kita akan terjebak untuk hanya memikirkan omset, target, dan keuntungan buat diri sendiri, tetapi lupa memikirkan kepentingan calon konsumen. Hubungan belum dekat, kepercayaan belum terbentuk, tapi sudah memprospek jualan. Inilah kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para penjual. Bahkan teman dekat sekalipun, jika tiba-tiba ditawari dengan cara seperti itu, pertemanan bisa segera berubah menjadi pertengkaran. Penelitian ilmiah dari National Sales Executive Association membuktikan bahwa produk atau jasa apapun, 80% penjualannya terjadi setelah 12 kali pertemuan tatap muka atau komunikasi intensif. Hasil penelitian, probabilitas keberhasilannya begini, 2% penjualan terjadi saat pertemuan ke-1, 3% penjualan terjadi saat pertemuan kedua, 5% penjualan terjadi saat pertemuan ketiga, 10% penjualan itu terjadi pada pertemuan keempat, 80% penjualan terjadi paling cepat saat pertemuan ke-5, hingga puncaknya ke-12. Artinya, agar tingkat closingan kita bisa tinggi, yakni di atas 80% untuk setiap data leads-nya, maka kita perlu menjalin komunikasi intensif hingga 12 kali per orang. PR-nya adalah kita harus serius membuat skenario, menyusun topik, materi, bahasan apa yang perlu dibicarakan, didiskusikan di setiap komunikasi itu dilakukan. Pertama kali pertemuan seharusnya tidak langsung berbicara untuk menjual, tapi lebih banyak berbicara untuk membangun hubungan dan membangun kepercayaan. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara terbaik untuk membangun hubungan dan membangun kepercayaan terhadap calon konsumen kita. Fakta lapangan ini jangan diabaikan. Beberapa pembeli potensial seringkali sudah banyak tahu dan banyak mempelajari lebih dulu produk yang dia butuhkan atau yang akan dia beli. Bisa jadi termasuk produk dan jasa yang kita tawarkan ini. Era informasi sekarang memberi berlimpah informasi tentang berbagai penawaran produk dan jasa sejenis yang dibutuhkan konsumen. Melalui internet, calon pembeli bisa membandingkan harga, detail pelayanan, dan spesifikasi produk antar kompetitor. Hasil penelitian ilmiah Google yang disebut Google's Zero Moment of Truth mengungkapkan bahwa mayoritas pembeli umumnya menggunakan 10 sumber informasi dari berbagai channel atau platform untuk mencari tahu tentang produk atau jasa yang akan dibelinya dalam waktu dekat, sebelum mereka mengambil keputusan untuk membeli apa dan di mana. Karena itu, di era sekarang, penjual perlu memahami cara melakukan pendekatan yang lebih efektif sesuai zaman kepada setiap calon konsumen. Penjual yang berada di level menjual tanpa menjual tidak lagi bicara sebatas katalog produk, tapi mereka aktif bertanya kepada calon konsumen tentang real case mereka, kemudian memberi real solution yang dibutuhkan olehnya. Mereka membicarakan solusi spesifik, realistis, dan actionable sesuai kebutuhan dan kondisi konsumen. Tahap awal komunikasi perlu pendekatan, jangan kaku, dan jangan terkesan basa-basi. Perlu diingat, game penjualan bukanlah single player, tapi multiplayer game. Artinya, saat kita mendekati calon konsumen, di saat yang sama ada penjual lain yang sedang mendekati mereka juga. Hanya ada satu pemenang dalam game persaingan ini untuk mendapatkan konsumen tersebut. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi pemenang? Kuasailah critical point. Critical point yang menentukan setiap keputusan pembelian konsumen ada 2 lapis, yaitu critical point pertama ada di awal saat perkenalan, dan critical point kedua ada di akhir saat menjelang closing. Saya yakin Anda sudah paham kalau kesan pertama atau first impression sangatlah penting dalam mendekati dan membuka hati calon konsumen. Saya hanya mengingatkan,
Pastikan penampilan kita, bau badan kita, nada bicara kita, tatapan mata kita sempurna saat bertemu dengan calon konsumen. Apabila online, pastikan profile picture WA dan sosmed kita, emoticon dan kalimat chat kita, suara dan kalimat pembuka yang kita sampaikan, video call yang mungkin yang kita tunjukkan itu sempurna, jelas, terbaca, menarik, dan profesional meyakinkan. Di saat awal perkenalan dan pendekatan ini, kita harus menggali sedalam-dalamnya dan memikirkan sebanyak-banyaknya tentang problem calon konsumen yang memungkinkan bisa kita bantu selesaikan. Tentunya melalui produk dan jasa yang kita jual. Proses penggalian ini dilakukan sembari berupaya menjalin kedekatan hubungan dengan calon konsumen dengan niat lebih dari sekedar menjalin hubungan transaksional belaka. Jangan basa-basi karena itu tidak penting. Yang penting, setelah mereka merasa dekat, mulailah percakapan bertipe diskusi, memberi pandangan baru, ide, beberapa pilihan solusi terbaik yang tidak terpikirkan calon konsumen itu sebelumnya. Pendekatan awal yang berorientasi pada konsumen, serta kemampuan kita membantu, memberi solusi yang tepat sesuai kebutuhan mereka, bahkan memberi suatu informasi, tips jitu yang baru, yang belum pernah diketahui konsumen sebelumnya, akan membuat kita dipercaya olehnya. Penjual seperti inilah yang akan menjadi penjual pertama yang akan dihubungi pembeli jika kelak mereka memerlukan produk atau jasa sekategori yang akan mereka beli atau order. Jika kita berhasil sukses melakukan pendekatan awal, pintu gerbang peluang telah terbuka. Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, menawarkan solusi, dan terakhir sebelum closing adalah bernegosiasi dengannya. Proses negosiasi inilah titik kritis berikutnya yang menentukan closing atau tidak. Proses negosiasi adalah proses penghujung closing. Titik kritis yang menentukan keputusan pembelian. Selama di dua titik kritis inilah, titik kritis pertama perkenalan, titik kritis kedua penghujung closing, kita harus ekstra hati-hati. Salah perhitungan, salah langkah bisa mengakibatkan kegagalan. Ini wajar, karena keputusan membeli itu sesungguhnya adalah keputusan untuk berkorban bagi konsumen. Contoh, menerbitkan buku seharga 10 juta rupiah. Itu berarti penulis bersedia mengorbankan uangnya untuk mendapatkan manfaat dari penerbitan dan percetakan buku yang dibutuhkannya. Beli iPhone seharga 15 juta, juga pengorbanan konsumen untuk memperoleh prestige, kualitas, eksklusivitas, dan kebanggaan diri. Sosialita pergi ke salon untuk suntik wajah demi menghilangkan kerutan dan wajah glowing dengan membayar 5 juta per sekali perawatan. Itu juga pengorbanan demi wajah awet muda dan menggoda. Pelajarannya, semakin besar manfaat yang didapatkan oleh konsumen, menurut sudut pandang konsumen, maka semakin besar willingness to pay atau WTP konsumen untuk membeli produk atau jasa tersebut. Fenomena WTP mengajarkan pada kita bahwa untuk mencapai sukses closing, kita harus mampu menunjukkan manfaat produk yang jauh lebih besar dibanding harga yang harus dibayar oleh konsumen. Jika WTP-nya dianggap setara oleh konsumen, kemungkinan belinya hanya 50-50. Kalau WTP-nya lebih rendah di mata konsumen, ya bisa dipastikan konsumen nggak beli. Jika WTP-nya di mata konsumen lebih besar dari harganya, nah kemungkinan besar terjadi closing. Fenomena WTP, kemauan orang untuk membayar, ini wajar karena semakin pembeli merasa berkorban besar, maka otomatis dia juga mengharapkan manfaat dan nilai tambah produk yang lebih besar pula. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita punya program, produk, jasa, additional service untuk mewujudkan harapan mereka ini? Secara psikologis, apakah sudah lebih besarkah nilainya dibanding dengan jumlah besarnya pengorbanan uang mereka untuk kita? Saat closing adalah saat penjual menunjukkan kemampuannya untuk memberikan nilai dan manfaat yang jauh lebih mahal daripada harga yang harus dibayar oleh pembelinya. Jika penjual mampu memberikan bantuan-bantuan dan solusi konkret yang dirasakan pembeli sangat besar manfaatnya, maka nilai WTP pembeli akan sangat tinggi dan closing yang menghasilkan omset akan sangat besar kemungkinan berhasilnya. WTP tinggi hanya bisa terwujud jika mindset kita sebagai penjual adalah menolong. Kita akan berupaya membuat program, membuat layanan tambahan,
dan memastikan manfaat yang ada di produk itu bisa menjadi solusi real permasalahan bagi calon konsumen. Perlu dipahami, pada dasarnya semua jenis pekerjaan adalah membantu dan memberi solusi untuk sesama. Apapun profesinya, setiap orang itu hakikatnya dibayar untuk membantu menyelesaikan masalah dan memberi solusi orang lain, termasuk pekerjaan menjual. Bagaimana caranya agar kita dapat membantu konsumen dengan baik dan tepat? Kemampuan ini bukan bakat bawaan lahir, tapi bisa dibentuk, dipelajari, dipraktekkan, dan dilatih terus-menerus hingga kita mahir. Penjual itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Semua orang, apapun kepribadiannya, apapun latar belakang pendidikan dan keluarganya, bisa dilatih untuk sukses menjual, serta menjadi penjual yang disukai pembeli. Berikut adalah 3 ilmu praktis agar kita bisa bertindak menjadi penjual berkualitas yang mampu menciptakan nilai WTP maksimal untuk setiap konsumen yang kita hadapi. 1. Problem solver. Berbekal ilmu pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang dunia profesi dan pribadi konsumen, kita akan mampu membantu konsumen dengan solusi personal yang spesifik, tepat sesuai kebutuhan konsumen. Dengan demikian, kita akan dijadikan mereka sebagai pilihan utama saat mereka butuh produk atau jasa kita. Karena kita dipersepsikan sebagai problem solver, penyelesai masalah, bukan sekedar salesman. 2. Konsultan. Jika pembeli merasakan banyak belajar dari penjual, membantu menentukan pembelian yang tepat sesuai kebutuhan mereka, maka penjual seperti ini akan dijadikan atau menjadi tempat bertanya pembeli sebelum mereka membeli produk sekategori apapun yang mereka perlukan. Kualitas penjual seperti ini tidak melakukan hard selling, tapi melakukan konsultatif selling, sehingga dianggap sebagai konsultan oleh konsumen. Jenis penjual seperti inilah yang diperlukan dan dicari oleh banyak konsumen, karena penjual jenis ini sedikit. Namun, nilainya 4 kali lebih penting daripada produk yang dijualnya itu sendiri, seperti dokter dan obat. Obat itu menyembuhkan, tapi dokter yang menentukan penjualannya. 3. Bisnis partner. Di era banjir pilihan produk terbaik, banjir informasi produk terbaik, penjual yang diperlukan oleh pembeli adalah penjual yang bisa diandalkan sebagai partner bisnis. Mengerti bisnis, bisa mendukung kepentingan bisnis atau profesi konsumen terkait, menjadi penjual yang responsif terhadap keluhan konsumen, gerak cepat, mencari jalan keluar dalam menyelesaikan keluhan itu, selalu standby saat dibutuhkan bantuannya, sungguh-sungguh melayani dan membantu melalui keahlian serta pengalamannya yang terus diasah, mengerti dan memikirkan betul-betul bagaimana produknya dan dirinya bisa memberi solusi konkret terbaik untuk konsumen. Saat ini kualitas keunggulan produk semakin mudah ditiru, sehingga perbedaan kualitas produk di antara berbagai merek sangat tipis. Bahkan bisa jadi kita kalah dari kompetitor kualitasnya. Fenomena ini membawa kita pada era persaingan service quality, dan hanya penjual yang bisa memberikan value added atau nilai tambah terbaik yang bisa closing. Sebaliknya, penjual yang hanya mengandalkan promo diskon, harga murah, bonus yang nggak penting, itu akan punah jika kita tidak mampu memberikan nilai tambah, solusi, dan manfaat maksimal bagi profesi atau bisnis sang pembeli. Penjual yang mampu membantu memberikan solusi terbaik sesuai kebutuhan konsumen akan mendapat kepercayaan mereka. Keterikatan pembeli kepada penjual akan semakin kuat jika penjual berhasil menjadi satu-satunya tempat yang dapat diandalkan pembeli sebelum mereka membeli produk sekategori yang mereka perlukan. Di level inilah penjual berhasil menjual tanpa menjual. Indikator sukses level ini bukan lagi penjual yang menghubungi pembeli untuk menawarkan produk, tapi pembeli yang duluan menghubungi penjual untuk membeli produk yang mereka butuhkan. Jadi pada dasarnya proses menjual itu adalah proses membantu untuk memenuhi kebutuhan dan memberi solusi yang diperlukan pembeli. Contoh, setiap kali kunjungan atau telepon, si konsultan selalu membawa informasi penting terbaru dan valid yang diminati oleh penulis. Ia memberi berbagai solusi yang mendukung peningkatan karir, peningkatan nama baik, popularitas, dan keuangan penulis. Setelah beberapa kali kunjungan atau telepon, mulai terbentuk kedekatan dan pertemanan antara si konsultan menulis dan si penulis. Pada kunjungan atau telepon ke-12, keajaiban mulai terjadi. Tanpa menawarkan produk apapun, si konsultan mendapat order dari si penulis. Orderan awal memang beroplah kecil, naskahnya sendiri.
Tapi karena puas akibat WTP tinggi, ia mulai mempromosikan diri kita dan jasa penerbitan yang kita jual ke rekan-rekannya. Naskah-naskah berdatangan, pengadaan perpustakaan kampus diserahkan. Akhirnya satu kampus kita layani semuanya. Benarlah adanya pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.